Dikira aku miskin. Part 33. Keputusan yang tepat. Aku tidak mengerti kenapa Andrew nekat menemuiku. Entah apa yang ada dalam pikirannya. Aku pun tetap dengan niat awal, menunggu taksi online. Aku tidak ingin menuruti kemauan Andrew, walaupun hubunganku dengan Mas Bimo telah di ujung tanduk. Aku sadar kalau statusku saat ini masih tetap sebagai wanita bersuami. Aku tidak dapat membayangkan seperti apa penilaian orang lain jika melihatku bersama Andrew. Aku tidak mau dituduh memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Walaupun Andrew adalah pemuda yang pernah dijodohkan denganku, tetapi kami harus menjaga jarak. Dia tetap orang asing bagiku. Aku dengan yakin memilih untuk menolak tidak pergi bersamanya. Aku akan tetap naik taksi online. Ayo Klah, Andrew kembali mengajakku. Aku gak mau. Aku naik taksi aja. Lagipun, aku gak minta kamu jemput aku. Aku masih kesal dengan kedekatannya. Aku peduli sama kamu. Aku ingin jagain kamu. Dia memberikan jawaban. Aku bisa jaga diri sendiri. Kamu pergi sekarang dari sini. Aku tidak mau menimbulkan kesalahpahaman tetangga. Kenapa Klah? Dia pun keluar dari mobil, lalu menghampiriku. Aku mohon pergi dari sini. Itu taksinya udah datang. Aku bersyukur karena angkutan umum yang aku tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Kamu tetap keras kepala seperti dulu. Sepertinya dia kesal karena aku tidak memenuhi ajakannya. Namun, dia tetap mengangkat barang-barangku ke bagasi taksi. Entah kenapa saat melihat wajah seriusnya, aku tiba-tiba mengingat Mas Bimo. Mungkin karena aku akan meninggalkan laki-laki yang masih berstatus sebagai suamiku itu. Hingga aku seolah-olah melihat bayangannya dalam diri Andrew. Sampai kapan aku harus memikirkan papa dari anakku itu? Aku pun berusaha menepiskan bayangan tentangnya. Lalu aku dan Bagas segera menaiki taksi. Aku tidak kuasa untuk tidak menitikkan air mata mengingat kenangan yang aku lalui di rumah kontrakan ini bersama Mas Bimo. Akan tetapi, di rumah ini juga perselingkuhan Mas Bimo terbongkar. Mungkin jika dia tetap membelaku daripada keluarganya yang kejam itu, keadaannya tidak akan seperti ini. Aku akan tetap mencoba bertahan seperti sebelumnya. Aku tidak mampu untuk tetap membuat Mas Bimo berada di pihakku. Ternyata dia memiliki sisi lain yang tidak terlihat selama ini. Dia dengan tega menuduhku ingin balas dendam terhadap keluarganya. Kita ketemu di bandara. Aku dikagetkan suara Andrew. Dia pun langsung kembali memasuki mobilnya. Sedangkan aku meminta sopir untuk segera meninggalkan tempat ini. Entah kenapa aku kembali memikirkan Mas Bimo. Walaupun dia telah menyakiti hati dan perasaanku, tetapi aku belum mampu untuk tidak mengingat dirinya. Aku berharap setelah meninggalkan kota ini, aku benar-benar berhasil melupakannya. Baru hanya niat, tiba-tiba panggilan masuk darinya membuatku terkejut. Harusnya dia tahu kalau aku sedang berusaha untuk tidak mengingat tentang dirinya. Aku ingin membuang semua kenangan saat bersamanya. Itu papa. Ternyata Bagas memandang ke arah ponselku. Mungkin dia mengetahui telepon dari papanya karena melihat foto. Iya sayang, aku berusaha tersenyum kepadanya. Bagas mau ngomong sama papa. Permintaannya membuatku bingung. Tapi papa lagi kerja sayang. Aku mencoba memberikan alasan. Bagas tetap mau ngomong. Bagas tetap bersikeras. Ya udah, ngomong aja sama papa. Aku pun mengangkat telepon tersebut, lalu memberikan ponsel itu kepada Bagas. Aku merasa sedih mendengar obrolan Bagas dengan Mas Bimo. Anak itu mengaku pergi jalan-jalan bersama mamanya
dan akan membeli mainan. Dia tidak tahu kalau kami akan meninggalkan kota ini. Dia tidak mengerti karena sebentar lagi akan terpisah jarak dengan papanya. Ini mah, papa mau ngomong. Bagas pun menyerahkan ponsel itu kembali kepadaku. Aku tidak dapat mengelak atau menghindar agar tidak berbicara dengan Mas Bimo karena tidak ingin menyakiti Bagas. Akhirnya, aku pun memilih membuka suara. Iya Mas, kalian di mana sayang? Ini aku di depan rumah. Dari tadi aku ketuk pintu. Aku mendengar suara Mas Bimo seperti menahan tangis. Kuncinya di bawah keset. Kami udah pergi. Selamat tinggal Mas. Jaga dirimu baik-baik. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Sayang, jangan pergi. Aku tidak menghiraukan permintaan Mas Bimo. Aku pun memilih menutup telepon, lalu menonaktifkannya, supaya dia tidak menghubungiku lagi. Setelah tiba di Samarinda nanti, aku akan mengganti nomor kontak dan semua sosial mediaku untuk menghindarinya. Setelah hampir 5 tahun berlalu, akhirnya aku kembali menginjakkan kaki di kota kelahiranku. Namun, aku tadi menolak untuk tidak langsung pulang ke rumah papa dan mama. Aku meminta Andrew membawaku dan Bagas menemui Kak Ratu. Ternyata wanita cantik itu telah menunggu di teras depan rumahnya. Dia langsung menyambut kedatanganku dengan pelukan dan mata berkaca-kaca. Dia mengaku sangat merindukan diriku. Aku sangat terharu dan bangga memiliki kakak ipar seperti dirinya. Keponakan Mami, dia langsung menggendong Bagas setelah melepas pelukannya dariku. Andra mana Kak? Aku menanyakan anak Kak Revan dan Kak Ratu. Sebenarnya, dulu aku memanggil abang kepada Kak Revan. Tetapi selama tinggal di Palembang, aku tidak biasa menggunakan sebutan itu. Nanti, aku akan kembali menggunakan sapaan itu karena telah tiba di kota ini. Belum pulang sekolah, Kak Ratu memberikan jawaban. Aku kangen banget sama dia. Dia juga sering nanyain kamu. Kita malah cuekin Andrew. Kak Ratu melihat ke arah Andrew yang sedang asik dengan ponselnya. Santai aja Kak. Andrew mengembangkan senyuman. Aku kembali mengingat Mas Bimo melihat wajahnya. Terima kasih udah nganterin aku dan Bagas, Andrew. Aku pun mengucapkan terima kasih kepada laki-laki itu. Iya, sama-sama. Kalau perlu sesuatu, langsung ngomong aja. Dia kembali tersenyum sambil menatapku. Udah pandang-pandangannya. Kita masuk yuk. Kak Ratu berdeham, lalu mengajak kami masuk. Maaf Kak, aku langsung ke kantor ya. Ada kerjaan yang harus diselesaikan. Andrew menolak ajakan Kak Ratu. Ya ampun Ru, baru juga sampai. Udah mikirin kerjaan. Mikirin tuh cari pendamping hidup. Kak Ratu tidak berubah sejak dulu. Bicaranya langsung to the point. Itu selalu dipikirkan Kak. Kalau kami jodoh, pasti bersatu. Andrew melihat ke arahku. Aku permisi dulu. Hai Bagas. Om pergi dulu ya. Laki-laki itu mengusap kepala Bagas. Walaupun baru bertemu sekali, Bagas tampak bahagia berada di dekat Andrew. Aku tidak mengerti dengan apa yang kupikirkan saat ini. Ketika Andrew berlalu, aku merasa kalau Mas Bimo yang pergi meninggalkanku. Kenapa aku menganggap Andrew sama dengan Mas Bimo? Apa mungkin aku menyesal dengan keputusanku? Tidak. Apa yang kulakukan saat ini adalah jalan terbaik untukku dan Mas Bimo. Walaupun rasa cinta itu belum mampu keluar dari hati ini. Anggap saja kalau kami ditakdirkan bukan untuk bersatu selamanya. Kami akan menjadi masa lalu. Lebih baik aku fokus dengan apa yang akan aku jelaskan kepada papa dan mama nanti saat bertemu. Apa mereka akan marah setelah melihat diriku kembali ke kota ini? Atau mereka akan bahagia karena aku telah meninggalkan menantu yang tidak mereka harapkan? Aku harus mempersiapkan diri
untuk menghadapi apapun yang akan papa dan mama katakan. Mungkin mereka akan menganggap apa yang terjadi terhadapku saat ini sebagai akibat karena telah menentang keputusan orang tua. Sampai kapan kamu di luar, Klah? Andrew juga udah pergi. Gitu amat mandangin dia tadi. Kak Ratu membuyarkan lamunanku. Aku pun segera memasuki rumah. Setelah menghempaskan tubuh ke sofa ruang TV, aku segera meraih ponsel yang sejak tadi aku nonaktifkan. Ternyata tidak sedikit panggilan tidak terjawab dari Mas Bimo. Nama Ratih juga ada. Kenapa adik iparku itu beberapa kali menghubungiku? Aku pun beralih ke pesan masuk. Mas Bimo bertubi-tubi mengirim pesan kepadaku. Hampir semuanya permintaan maaf dan ungkapan penyesalan. Namun, aku terkejut membaca pesan paling bawah. Kenapa Mas Bimo masih memberitahukan apa yang terjadi terhadap keluarganya? Ibu masuk rumah sakit, sayang. Orang-orang suruhan istri selingkuhan ibu telah menghajar ibu habis-habisan. Untuk apa aku peduli terhadap wanita yang telah menyakitiku selama ini? Anggap saja kejadian tersebut sebagai pelajaran atas kejahatannya selama ini. Aku tidak perlu membalas pesan Mas Bimo atau ikut campur dengan keluarganya. Ternyata Ratih juga mengirim pesan kepadaku. Terus terang, aku tidak ingin menaruh dendam terhadap keluarga Mas Bimo. Aku hanya ingin terbebas dari mereka. Apalagi setelah mendengar ucapan ibu mertua yang mengaku bahagia jika aku berpisah dengan Mas Bimo. Ampuni ibu, Kak. Isi pesan dari Ratih. Apakah Clara akan membalas pesan Ratih?